Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis kebutuhan atau tugas HCI, tugas ke-9. Next. Di sini kami dari kelompok ada yang pertama saya Habibur Rahman, yang kedua ada Muhammad Reza, yang ketiga ada Fernanda Putra, yang keempat ada Arifah Rizka Alaya, dan keenam ada Azraina Sahara. Untuk selanjutnya, di sini yang pertama ada latar belakang. Jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah masalah sampah, kurang kesadaran dari muncul sampah, pelaporan manual, dan sistem pelaporan. Jadi Aceh memiliki banyak kawasan wisata alam, tapi banyak mengalami masalah sampah dan pencemaran. Dan poin kedua, kurang kesadaran. Kesadaran masyarakat dan pengunjung masih rendah dalam menjaga kebersihan. Dan ketiga, sering muncul sampah. TLHK 3 sudah melakukan kebersihan rutin, namun sampah sering muncul kembali. Dan di sini adalah pelaporan manual, pelaporan masih manual, call center dan media sosial. Belum ada sistem digital terintegrasi. Dan selanjutnya ada sistem pelaporan. Diperlukan sistem pelaporan yang memudahkan masyarakat untuk melapor atau memantau dan berpartisipasi terhadap lingkungan. Next. Untuk selanjutnya ada metodologi pendekatan kualitatif, deskriptif dengan 3 modul utama. Pertama ada secondary research atau studi literatur, ada wawancara langsung dan pengamatan langsung. Next. Dan yang pertama ada secondary research. Yang pertama tuh ada sumber kajian. Jadi ada 3 poin. Yang pertama tuh peran mahasiswa dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan media sosial. Yang kedua, pembangunan aplikasi pelaporan lingkungan berbasis Android di Kecamatan Mandalagati. Dan untuk selanjutnya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lokasi wisata Aceh. Untuk kesimpulan hasil kajian kami, pemanfaatan media sosial dan aplikasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Melalui teknologi, masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pelaporan kondisi lingkungan dan memperoleh edukasi terkait pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada wawancara dan pengamatan lapangan. Yang pertama tuh kami wawancara melakukan terhadap 5 narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Menggunakan format pengamatan langsung di lokasi masing-masing. Tujuan kami untuk memperoleh data nyata mengenai kondisi kebersihan di kawasan wisata serta pandangan masyarakat terhadap sistem pelaporan atau lingkungan. Pelaporan lingkungan. Dan untuk lokasinya tuh, untuk lokasi pengamatan ada beberapa lokasi. Yang pertama ada Warkop Sempurna karena tempat tersebut sering jadi lokasi berkumpulnya anak muda yang aktif berwisata. Dan untuk selanjutnya ada Alunaga, karena daerah tersebut merupakan salah satu lokasi wisata pesisir yang banyak dikunjungi dan memiliki masalah kebersihan. Untuk selanjutnya ada kantor dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh. Karena instansi ini berperan langsung dalam pengelolaan kebersihan kawasan itu. Dan untuk selanjutnya ada Warkop Zakir. Untuk selanjutnya, next. Di sini ada wawancara dan pengamatan lapangan. Jadi wawancara yang kami lakukan terhadap 5 narasumber dengan latar belakang yang berbeda, menggunakan format pengamatan langsung di lokasi mengenai tujuannya untuk memperoleh data nyata mengenai kondisi kebersihan di kawasan wisata serta pandangan masyarakat terhadap sistem pelaporan. Jadi di sini ada jenis responden atau
tujuannya atau respondennya. Yang pertama ada mahasiswa, oh ya, responden atau status ya. Yang ketiga, mahasiswa dan ada masyarakat atau nelayan. Dan ketiga ada pegawai LH K3 atau FS. Tujuan kami yang pertama tuh memahami kondisi lapangan dan perspektif masyarakat terhadap kebersihan dan sistem kolaborasi. Next, mungkin selanjutnya atau video update akan disampaikan oleh Pananda Pura. Dari Pananda Pura kami silakan. Baik, jadi di sini ada cooperative audit. Yang pertama di sini ada aplikasi yaitu Sparapor, yang mana fokusnya itu tentang pengaduan publik umum. Di sini ratingnya itu 1,8 dan kelebihannya itu relevan lokal, terintegrasi dengan pemerintah. Adapun kekurangannya itu tidak fokus pada lingkungan, tanpa peta interaktif. Yang kedua aplikasinya itu Placewell. Fokusnya di sini kebersihan dan pelestarian alam. Nah, sana di sini ratingnya itu 3,9. Kelebihannya itu fokus aksi nyata, data global. Kekurangannya itu bahasanya asing dan tidak kontekstual. Yang ketiga, aplikasinya itu Enviro Report, yang mana fokusnya di sini tentang pencemaran dan kerusakan alam. Yang mana ratingnya di sini 5,0 ya. Dan kelebihannya itu fokus lingkungan, tak akurat. Kekurangannya itu tidak ada peta publik terbuka. Next. Kata. Dan di sini primary research-nya ada 5 temuan. Yang pertama itu sampah masih berserakan meski ada biaya pengisian. Yang kedua itu perannya kesadaran wisatawan dan fasilitas pelaporan. Dan yang temuan ketiga itu laporan masih disampaikan ke kepala desa atau manual. Temuan keempat itu DLHK 3 sudah punya call center, tapi belum efektif. Temuan kelima, kampanye digital dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran. Next. Ya, ini karena mengingatkan ya. Untuk analisis kebutuhannya, kebutuhan utama yang diidentifikasi itu yang pertama edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Yang kedua sistem pelaporan digital terintegrasi dengan DLHK 3. Dan yang ketiga itu transparansi dan tindak lanjut laporan. Yang keempat kampanye digital peduli lingkungan. Dan yang kelima itu penambahan fasilitas kebersihan di kawasan wisata. Next. Untuk solusi yang diusulkan, yang pertama kami mengusulkan aplikasi pelaporan digital berbasis lokal, geotag dan foto. Yang kedua itu kami mengusulkan ada fitur edukasi dan kampanye peduli lingkungan. Dan yang ketiga itu sistem poin penghargaan bagi pengguna yang aktif. Dan yang ketiga integrasi dengan DLHK untuk tindak lanjut depan. Dan yang terakhir itu kolaborasi masyarakat, mahasiswa, dan dinas. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada VPC dari kelompok user pegawai DLHK 3. Nah, di sini ada jobsnya yaitu edukasi menerima dan menindaklanjuti laporan. Terus ada pains-nya sistem lambat tenaga terbatas, gains-nya proses efisien masyarakat aktif. Lalu setelah itu di sini ada produk and service-nya yaitu gotong royong edukasi call center DLHK 3
mengirim petugas ke lokasi. Points relieversnya masyarakat ikut memantau kebersihan, pengoptimalan layanan pengaduan, frekuensi pengangkutan sampah itu ditingkatkan. Terus gains kreatornya meningkatkan kolaborasi, sediakan call center di medsos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini untuk kelompok usaha mahasiswanya, jobsnya itu jaga kebersihan dan ikut kegiatan peduli lingkungan. Pointsnya itu belum tahu prosedur pelaporan dan melihat pengunjung buang sampah sembarangan. Nah, untuk gainsnya merasa nyaman di tempat wisata, kampanye di sosmed lebih efektif dan memahami prosedur. Lalu untuk produk and service-nya, kampanye peduli lingkungan, tempat sampah tersedia di tempat wisata, page relieversnya kampanye peduli lingkungan di sosmed dan tempat sampah tersedia di lokasi wisata. Lalu untuk gains kreatornya, posting konten edukasi dan pengumuman tentang kegiatan lingkungan di sosmed. di sini ada BMC dari kelompok user pegawai DLHK 3. Yang pertama itu ada customer segment-nya, masyarakat umum yang merasakan langsung manfaat lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu ada customer relationship, itu komunikasi melalui call center, terus respon cepat terhadap laporan. Lalu di sini ada channels-nya, yaitu call center dan media sosial DLHK 3 dan edukasi. Lalu ada value proposition-nya, kawasan wisata tuh jadi lebih bersih. Masyarakat ini bisa lebih sadar dan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terus key partners-nya tuh pemerintah daerah, masyarakat setempat dan komunitas. Key activities-nya tuh edukasi dan penyuluhan dan penanganan laporan kepada masyarakat, penanganan laporan dari masyarakat, lalu key research-nya call center dan media sosial, dan dukungan serta partisipasi dari masyarakat. Lalu di sini Business Model Canvas kelompok usaha mahasiswa, kayak partnernya itu ada di LHK dan pemerintahan daerah dan mahasiswa. Untuk kayak aktivitasnya edukasi dan kampanye peduli lingkungan dan aksi bersih di lokasi wisata secara sukarela. Lalu untuk kayak resource-nya konten media sosial untuk kampanye dan peralatan kebersihan. Lalu untuk value proposition, edukasi mudah diakses tentang isu lingkungan, peningkatan kesadaran. Lalu untuk customer relationship, hubungan sukarela, saluran aspirasi dan pengaduan. Untuk channelsnya, media sosial, komunikasi langsung dengan petugas di lapangan, dan papan informasi. Lalu untuk customer segmentnya, pemerintahan daerah atau DLHK, wisatawan lokal dan luar daerah, dan masyarakat. Uh, jadi di sini kesimpulan yang kami dapatkan masalah utamanya itu rendahnya kesadaran dari pengunjung atau masyarakat dan sistem pelaporan belum terintegrasi. Lalu solusi utama yang kami simpulkan aplikasi pelaporan digital dan kampanye sosial serta kegiatan gotong royong yang diadakan secara rutin. Lalu tujuannya itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan wisata Aceh. Presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.